Halo Miss Yuni, saya yang Miss Up tadi. Oke. Mau tanya masalah data ganda itu loh Miss. Oke, sebentar. Soalnya Miss ini masih belum baca WhatsApp kamu. Mungkin admin saya yang baca. Boleh diceritakan nggak? Iya. Tapi ingat jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, Iya. karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta Saya itu. saya cuma ada waktu sedikit Miss, bentar mau keluar sama bos. Ini Miss, saya kan baru nambah kontrak baru 2 minggu, tapi visa kan belum turun. Data saya kan ganda Miss, saya kan sering denger ngikutin Miss Yuni ke YouTube itu kalau data ganda, kalau ganti majikan kan sulit turun visa Miss. Yang saya tanyakan Miss, visa saya ini saya data ganda nambah kontrak ini tetap majikannya sama. Ini kontrak keempat Miss. Kira-kira turun nggak ya Miss visa saya Miss kalau nggak ganti majikan? Setahu saya, kalau Saya renew nggak ada masalah, Mbak. Setahu saya, kalau renew tidak. terima sama sekali nggak. Sebentar, dengarkan saya ngomong. Kalau Iya. renew, setahu saya itu tidak ada masalah. Jadi Oke, kamu oke, dari oke. awal data ganda dulu namamu Eka menjadi Eko gitu. Enggak gini Miss. Dulu kan nama saya kan si A. Karena saya di interminit, karena saya dulu susah bahasa kan Miss pertama, jadi sama PT nggak disuruh pulang ke rumah, diproses lagi, terus diganti nama, ganti KTP Miss. Lah iya, pertamanya Eka diganti Eko, pertamanya Yuni diganti Iya, Ika iya. gitu kan. Iya. Benar nggak? Nah, Iya. iya, berarti Iya. setahu saya kamu sudah selesai sidang renew. Itu nggak masalah ya. Setahu saya itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu kemarin itu anak saya itu pulang Indonesia di interminit, dia akhirnya menyesal. Miss, kalau tahu gitu aku gak ngebring, gak golek majikan lain. Ya kan, kita sama-sama tidak tahu. Kita sudah mencoba yang semaksimal mungkin. Benar nggak? Iya Miss, kan saya sama majikan, kamu sudah 6 tahun nggak pulang, disuruh cuti, saya takut sama Miss, nggak mau cuti Miss, karena masih punya tanggungan Miss, takut saya Miss. Setahu saya nggak ada masalah. Setahu saya nggak ada Cuti masalah. juga nggak ada masalah ya Miss, ya, Sepenting cuti misalnya itu. sementing visamu sudah turun. Oh gitu ya Miss. Oh, terima kasih ya Miss ya. Ya, Infonya sama-sama. Saya nggak ada waktu Miss, mau keluar Nggak sama apa-apa, sayang. majikan. Nggak apa-apa. Ya, Nggak apa-apa. makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sempat teman-teman ini menanyakan karena sekali lagi waktu itu saya ada di Indonesia. Ya, ini pengalaman saya, Mbak. Jadi kalau ada agent lain atau teman kalian yang cerita dan kalian bisa proses lagi walaupun data ganda, ya monggo. Karena ini saya berbagi pengalaman saya. Pengalaman saya belum tentu sama dengan pengalaman agent-agent yang lain. Jadi kita terbuka aja. Jadi kalau agent-agent lain ada yang informasinya nggak sama dengan saya, ya bisa diungkapkan. Bahkan saya ngajak agent-agent lain untuk memberikan informasi yang sama gitu loh. Jadi kita bisa memberikan informasi pada teman-teman itu dengan cara yang berbeda-beda. Ini menurut pengalaman saya, belum tentu pengalaman saya itu sama dengan pengalaman agent lain. Karena ini menjadi nyata. Kalian boleh tanyakan sama teman kalian, beberapa orang yang proses ikut saya, ngebreak interminit pulang Indonesia dengan data ganda, padahal sudah majikan loh. Sampai majikan yang baru itu membuat surat ke imigrasi bahwa bersedia menerima pembantunya ini dalam keadaan apapun. Itu tetap aja sama imigrasi tidak diizinkan. Dan kami mencoba menanyakan dan imigrasi tidak menjelaskan. Mereka cuma bilang gini, tahu nggak dia itu apa? Ya kita bilang kita nggak tahu, tapi majikan tahu. Wah, bahaya sekali. Sudah melakukan kesalahan dan diketahui masih bisa mau terima. Kesalahannya apa? Karena datanya ganda. Jadi buat teman-teman, sekali lagi, kalau informasi saya tidak sesuai dengan yang terjadi dan pengalaman kalian, yuk kita berbagi. Karena saya memang ada orang yang benar-benar rasakan. Kalau saya tahu visa saya nggak turun kok, ya saya mendingan ke Makau kemarin. Dia sampai ngomong seperti itu. Saya terhiris hati saya. Kenapa? Dia masih punya tanggungan. Karena dia sudah dapat majikan sendiri, pulang Indonesia, ternyata kendalanya di data ganda. Dia tidak pernah melakukan kriminal, bahkan dia selalu finish kontrak. Bahkan dia renew dengan majikan. Tapi saat itu, saat dia ngebreak dan pulang ke Indonesia, saya kurang tahu apakah majikannya menulis surat sesuatu ke imigrasi atau yang lainnya dan memberikan bocoran kalau datanya ganda atau seperti apa. Jadi buat teman-teman, dan itu membuat Koko Thomas trauma untuk mengambil anak-anak data ganda.
Jika di agent lain bisa diproses, nggih monggo mboten napa-napa. Karena ada beberapa agent yang mengatakan, di tempat saya lo bisa, di tempat saya lo nggak ada masalah, kenapa di tempatmu bermasalah? Ya ini versi saya bisa munculkan orangnya kok. Saya bisa munculkan orangnya kalau memang datanya itu tidak bisa keluar. Jadi memang benar-benar tidak bisa, visanya itu tidak bisa turun. Jadi mau gimana lagi, tidak ada seseorang pun yang menginginkan itu ya. Buat teman-teman, saya cuma pingin bilang bahwa kita berhati-hati aja selagi kita masih butuh duit, dikuat-kuat bukan gak butuh ya, karena gak kuat dan memang sudah mampu, ya udah kita cari pekerjaan lain saja. Tapi yang penting kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang berakibat fatal pada diri kita sendiri. Jadi buat teman-teman, sukses selalu di luar sana. Banyak sekali kendala selain data ganda, mungkin kesalahan-kesalahan yang tidak begitu fatal tapi membuat majikan menginterminate kita dengan banyak sekali alasan. Lebih berhati-hati lagi karena majikan bisa memberikan label kita kriminal hanya karena salah paham. Seperti yang sering terjadi di luar sana, ininya hilang, itunya hilang. Apalagi yang kalian benar-benar mencuri. Yang tidak pernah mencuri aja bisa dituduh mencuri. Kita sebagai pembantu yang tidak sengaja dituduh menganiaya majikan, itu banyak sekali ya terjadi teman-teman. Pokoknya lebih semangat lagi, lakukan yang terbaik versi kita. Ingat, Hong Kong itu sangat indah kalau kita bisa menikmatinya. Menjadi sesuatu tidak indah itu karena kita tertekan ya, dan tidak ikhlas juga karena gaya hidup orang Hong Kong yang suka bengok-bengok, yang lebih mementingkan urat daripada pikiran. Jadi nggak ada di Hong Kong ini kamu minta perasaannya majikan, pengertiannya sama majikan itu sangat sulit sekali ya. Jangan pernah mengharapkan majikan Hong Kong untuk pengertian sama kita. Jadi jangan harap. Kita yang harus ngertiin terus sama majikan. Bahkan kita baik pun masih salah. Apalagi posisi salah, malah semakin disalah-salahkan. Itu aja dari saya. Tetap semangat, lakukan yang terbaik versi kita masing-masing. Dan buat keluarga yang ada di Indonesia, kami minta doa restunya agar kami mampu bertahan di negeri beton ini, agar kami bisa melakukan yang terbaik, kita bisa mengais rezeki dan jaga kesehatan. Bapak Ibu yang ada di Indonesia, suami tercinta, anak-anak, belajarlah yang baik. Ibumu saat ini ada di luar negeri untuk mengais rezeki agar kita bisa meningkatkan taraf hidup kita. Itu aja hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih.